Kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Iya, itu tindak pidana bukan? Kemarin kriminal dikatakan oleh saksi John Torres, itu kriminal. Posisi Anda seperti apa? Itu bukan kriminal maksud Anda? Iya, posisi saya kecelakaan mobil. Hola netizen yang tercinta, masih perkara kasus Jessica Wongso ya teman-teman. Ramai di media sosial nih potongan-potongan video saat Jessica Wongso sedang di persidangan. Salah satunya video yang ini nih. Dalam video ini seorang jaksa sedang bertanya kepada Jessica perihal kopi di Oliver Cafe waktu itu. Oke, kita lihat dulu potongan videonya ya. Setelah kopi disajikan di depan saudara, ada Marlon mengantar. Kalau itu kan saya bilang, saya tidak ingat mana yang datang duluan. Iya, Agustri datang ngantar kopi di meja saudara. Bapak mengingatkan ke saya atau gimana nih? Tidak, pertanyaan saya, saudara tadi pada saat duduk di meja 54, ya toh, ada pelayan mengantar kopi. Ya, itu benar. Ya, kemudian saudara Marlon datang mengantar 2 minuman, juga di meja yang sama mengantar 2 minuman. Itu saya tidak bisa bilang kemudian. Dia bisa datang sebelumnya. Saya tidak ingat. Oke, tidak ingat. Pertanyaan saya, ada apa saja di meja saudara? Kalau yang saya pastikan ada menu. Ada menu itu kan ya di antara pangkuan saya sama di meja. Lalu ada yang itu yang tangan koktail punya promo. Ya, terus apa lagi? Mungkin ada pajangan-pajangan yang lain, tapi minuman saya tidak yang tadi di mana? Ditempatkan di meja mana? Saya tidak ingat. Loh, di meja 54 yang saudara duduk. Letaknya? Iya, apa saja di atas meja itu? Ya, itu saya bilang, ada menu sama Ya. ada promo. Ya. Itu yang saya ingat. Ya. Tapi yang mana datang duluan saya tidak tahu. Tapi saudara tadi menjelaskan duduk di situ minum 2 minuman koktail. Pertanyaan Bapak kan waktu saya Marlon mengantarkan Pertanyaan minuman, saya, ada apa di meja? apa saja yang ada di meja pada saat Marlon mengantar 2 minuman? Ya, kalau gitu saya tidak mungkin lagi minum koktail dong kalau dia baru ngantar. Pertanyaan Iya, saya kan begitu saya ditempatkan di meja itu kan minuman koktailnya. Iya. Ya. Terus apa yang saudara lihat setelah minuman koktail diletakkan di atas meja? Apa saja yang ada di meja itu? Ada minuman Vietnam es kopi di situ? Nah, itu dia saya tidak ingat. Kan saya bilang, saya tidak Minuman ingat kopinya ada mana nggak yang di situ? diantarkan duluan saya lupa, Pak. Saya tanya, minuman Vietnam es kopi itu ada nggak di meja itu? Waktu Marlon mengantarkan? Iya. Saya tidak ingat. Sekali lagi ya, saya tanyakan. Sekali lagi akan saya jawab. Minuman kopi yang ada di meja bersama dengan 2 minuman koktail, apakah ada di situ? Pada saat Marlon mengantarkan? Tidak. Di atas meja, apakah ada di situ? Kapan? Pada saat Marlon mengantarkan. Coba kalimatnya diperbaiki. Kalimatnya diperbaiki, Ya, Pak. setelah gini aja. Setelah Marlon meletakkan 2 koktail, apa yang saudara lihat di meja itu? Begini yang mulia, saya tidak ingat apakah kopi itu sudah diantarkan sebelum koktail diantarkan, satu. Yang kedua, benda lain yang ada di meja yang saya ingat itu menu, karena saya lagi lihat menu dan saya lagi main handphone dan ada yang promo 2 for 1 itu. Terlibat sesuatu tindak pidana. Terlibat saja. Kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Iya, itu tindak pidana bukan? Kemarin kriminal dikatakan oleh saksi John Torres, itu kriminal. Posisi Anda seperti apa? Itu bukan kriminal maksud Anda? Iya, posisi saya kecelakaan mobil. Bukan kriminal? Bukan kriminal. Bukan, walaupun saksi John Torres mengatakan itu kriminal. Itu pendapat beliau. Dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna, dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya, itu pertanyaan buat Arif dong, bukan? Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, Loh, makanya saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa? Gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jaksa penuntut umum JPU yang video sebelumnya Prof. Edi, sekarang Prof. Sandi. Yang saya tanyakan nih, kasus kecelakaan termasuk kriminal, penyampaiannya gimana? Termasuk kriminal, termasuk pidana, kecelakaan.
Belum nemu sih jawabannya kalau saya. Meskipun saya bukan orang hukum, bukan lulusan sarjana hukum, tapi baru sadar saya pun korban kecelakaan pernah. Dan saya pun pernah, bukan pelaku ya, bukan pelaku kecelakaan enggak. Yang namanya orang kecelakaan kan hal yang tidak disengaja di jalan. Terus yang pasti ya bukan tindak kriminal. Kejahatannya dari mana? Pidananya dari mana? Belum nemu sih. Pengalaman saya pribadi, saya kecelakaan. Ya kalau memang kita bersalah, posisi salah ya kita bertanggung jawab, itu aja, udah. Terus kalau kita posisinya benar, kelengkapan surat-surat berkendara benar, dan kalau memakai helm saat berkendara motor, ya pastinya untuk keringanan proses ada, itu aja. Terus itu udah bukan masuk pidana, ranah pidana kalau menurut saya ya, bukan kriminal, nggak ada kejahatan karena kecelakaan tuh nggak ada. Dan semakin saya tahu istilahnya bicaranya Tuan Muda Sandi selaku JPU, itu semakin tahu saya kualitas Anda, biarpun saya cuma netizen orang kampung. Miris. Terus di pertanyaan selanjutnya, ini si Sandy ini kok ngotot banget nanya siapa Patrick. Ya kenapa Anda tidak tanya sama orang yang bersangkutan langsung gitu loh. Lucu, Anda itu lucu. Anda lulusan mana sih Pak sebenarnya? Terus kinerja Anda itu seperti apa kita nggak tahu gitu loh. Anda di beberapa podcastnya Densu ya yang saya soroti, ada di VT saya. Anda tuh nggak tenang menyampaikan pendapat, berbicara itu nggak tenang. Celongok gini, gelisah. Itu kelihatan banget loh di kamera. Bahwasanya Anda itu kayak bertolak belakang sama hati nurani Anda yang Anda omongin. Terus perasaan nggak tenang Anda saat berbicara dengan Densu, bahkan tidak berani menatap mata Densu, itu udah kadang melihat ke atas gini. Itu udah menjadi poin apa ya istilahnya, poin negatif dari netizen terhadap Anda gitu loh. Kalau saya pribadi nih ya Pak ya, lebih dikaji lagi lah kalau mau berbicara, harus berdasarkan fakta juga, biar Anda tuh berbicara ataupun ngomong itu lebih tenang, lebih istilahnya dengan pembawaan yang benar-benar dari hati nurani. Anda seorang jaksa loh. Setahu saya jaksa itu dipertanggungjawabkan bicara kita di depan Tuhan nanti, di akhirat maupun di dunia saat ini. Jadi gini ya Pak ya, kalau Anda objektif dalam kasus ini pasti Anda merasa tenang. Dan saya yakin saat ini Anda tuh gelisah, bahkan dikejar-kejar dosa. Dari hal tersebut kita bisa menilai kualitas penuntut umum pada saat persidangan J. Dikarenakan ya faktor yang aku pernah sebutkan gitu. Pada dasarnya jaksa penuntut umum ini tidak paham isi dakwaan, makanya permainan dia adalah nada tinggi, jebak-menjebak, terus juga secara eksplisit dia mencari celah salahnya di mana. Makanya mungkin kalau kawan-kawan perhatikan di setiap persidangan, J ini banyak tersenyum kecil, senyum-senyum kecut gitu ya. Ya karena lawak begitu, soalnya kocak gitu ya. Apakah cuman hal tersebut yang bisa dilakukan seorang jaksa penuntut umum yang pada dasarnya kalau dia paham isi dakwaan dan dia memahami apa yang akan didakwa, seharusnya dia tahu polanya akan seperti apa gitu, bukan jebak-menjebak, nada tinggi, potong-memotong dalam hal pembicaraan pernyataan dalam persidangan gitu. Jadi kawan-kawan bisa menilai lah kualitasnya seperti apa dan apa yang dilakukan dan maksudnya kemana sebenarnya. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ke pihak lain malah ditanyakan ke pihak J, itu kan lucu dan kocak sebenarnya. Jadi kita semua bisa menilai lah persidangan itu seperti apa berjalan selama ini. Oke kawan, thank you. Hei Om Jaksa yang terhormat, apakah Anda tidak bisa membedakan antara pelanggaran lalu lintas dengan tindakan kriminalitas? Tak perlu juga Anda mengatakan bahwasannya pelanggaran lalu lintas itu berdasarkan keterangan saksi daripada jontor. Anda sebagai jaksa harusnya Anda bisa membedakan antara pelanggaran lalu lintas dengan kriminal. Saya kasih paham dulu Anda ya, pelanggaran lalu lintas memang dapat dikatakan tindakan pidana. Dapat saya jelaskan jenis-jenis kriminalitas. 1. Kriminalitas konvensional, contohnya pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain.
2. Kriminalitas transnasional, contohnya perdagangan manusia ataupun perdagangan narkoba. 3. Kriminalitas cyber, contohnya hacking, penipuan online, dan pencurian data. 4. Kriminalitas ekonomi, contohnya korupsi, penipuan keuangan. Tidak ada dikatakan di situ bahwasannya pelanggaran lalu lintas tergolong kriminal. Saya rasa sudah jelas.